Pencaksilat merupakan seni bela diri tradisional di Indonesia. Muncul pada saat zaman kuno, pencaksilat telah mengalami banyak sekali perkembangan. Pencaksilat sendiri merupakan seni bela diri asal Indonesia yang menggunakan seluruh anggota badan dalam gerakannya. Menurut KBBI, pengertian pencaksilat secara umum adalah kepandaian berkelahi. Seni bela diri khas Indonesia ini mengandung ketangkasan membela diri dan menyerang dalam pertandingan atau perkelahian. Pencaksilat berasal dari dua suku kata, yakni pencak dan silat. Pengertian pencak adalah gerak dasar, bela diri, dan terikat dengan peraturan. Sementara itu, silat adalah gerak bela diri sempurna yang berasal dari kerohanian. Sejak zaman prakemerdekaan, pencaksilat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia. Angkat kaki kanan, ganti kaki. Sejarah pencaksilat di Indonesia merentang jauh ke masa lalu, menjadi warisan berharga yang menggambarkan identitas dan kekayaan budaya negara ini. Pencaksilat diyakini berasal dari tradisi bela diri etnis di Kepulauan Nusantara dan berkembang berkaitan erat dengan keberagaman budaya di wilayah ini. Praktik pencaksilat dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan maritim dan telah menjadi bagian integral dari sistem pertahanan diri. Pada masa kerajaan, bela diri merupakan suatu keterampilan yang telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai pertahanan keamanan. Selain itu, bela diri juga digunakan untuk memperluas wilayah kerajaan agar melawan kerajaan lain. Beberapa kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Kediri, Mataram, Singasari, Sriwijaya, dan Majapahit juga menyiapkan berbagai pasukan yang telah dibekali oleh ilmu bela diri agar mempertahankan wilayahnya. Pada saat itu, istilah pencaksilat belum dikenal oleh masyarakat kerajaan. Pada tahun 1019 sampai dengan 1041, tepatnya pada masa kerajaan Kahuripan dengan pimpinannya Prabu Erlangga yang berasal dari Sidoarjo, telah mengenal bela diri pencak yang bernama Hokhik yang berarti maju selangkah memukul. Pada masa penjajahan Belanda, pertumbuhan dari pencaksilat sangat ditentang oleh pihak Belanda sebab hal itu dipandang berbahaya untuk keberlangsungan jajahannya. Sehingga pencaksilat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan hanya dilakukan oleh masyarakat kelompok kecil. Kemudian, silat hanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan keseniannya yang masih digunakan di beberapa daerah saja, seperti berbentuk pertunjukan atau upacara. Pengaruh yang berasal dari penekanan zaman penjajahan Belanda turut mewarnai perkembangan silat dalam masa selanjutnya. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pencaksilat diakui sebagai aset nasional dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Pada 18 Mei 1948 di Surakarta, terdapat beberapa pendekar yang berkumpul, kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSSI. Organisasi tersebut diketuai oleh Wongsonegoro. Kemudian namanya diubah menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI yang memiliki tujuan untuk membakar lagi semangat juang rakyat Indonesia pada masa pembangunan. Tak hanya itu, tujuan lain dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memupuk rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa Indonesia supaya tidak gampang dipecah belah. Saat ini, IPSI tercatat menjadi organisasi silat nasional tertua di dunia. Seiring berjalannya waktu, seni bela diri pencaksilat di Indonesia mengalami banyak perkembangan. Hal ini bisa kita lihat dari banyak sekali aliran dalam pencaksilat, mulai dari yang tertua hingga yang baru dibentuk. Dengan semakin banyaknya aliran pencaksilat menjadi salah satu tanda kekayaan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Aliran pencaksilat tersebut antara lain
Persaudaraan Setia Hati atau PSHT, Pencaksilat Pagar Nusa, Pencaksilat Perisai Diri, Pencaksilat Merpati Putih, Pencaksilat Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Pencaksilat Cimande, dan masih banyak lagi aliran pencaksilat lainnya. Saat ini pencaksilat menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan. Seiring waktu, federasi-federasi pencaksilat di berbagai negara telah bekerja untuk merumuskan aturan resmi dan standar pertandingan. Ini melibatkan kategorisasi gerakan, penilaian poin, dan pengaturan tata cara pertandingan. Pertandingan pencaksilat umumnya terbagi menjadi kategori seni bela diri serta tanding. Kriteria penilaian mencakup keindahan, gerakan, kelincahan, teknik, dan efektivitas dalam tanding. Pengakuan internasional terhadap pencaksilat sebagai olahraga kompetitif semakin meningkat dengan banyaknya partisipasi dari negara lain pada pertandingan pencaksilat skala internasional. Hal ini membantu meningkatkan popularitas pencaksilat sebagai olahraga yang dapat dinikmati dan dihargai oleh masyarakat luas. Pertama, aku tuh punya impian kalau misalnya aku ini ingin memiliki prestasi dari ilmu seni bela diri ini. Dan kepercayaan diri sendiri ya. Punya daya tarik sendiri teh. Jadi karena pencaksilat merupakan budaya Indonesia, asli Indonesia. Pastinya pengen menjaga diri Seru aja gitu ya. itu hobi itu berkembang menjadi prestasi kayak gitu sih. Agar dapat melestarikan budaya Indonesia. Kelas waktu itu kayak apa ya, kekeluargaannya tuh berat banget gitu. Nah, dibully, jadi pengen ngasih apa ya, bukti gitu kalau Salma juga bisa, gak serendah yang mereka anggap. Salma pengen ngebanggain orang tua. Dengan adanya pencaksilat, saya bisa melestarikan budaya saya, budaya negara saya. Jika bukan anak bangsa yang melestarikan, lantas siapa lagi yang melestarikannya?